Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, seluruh Indonesia yang berbahagia. Kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan Google Sites dengan ada urutan-urutannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membuat Google Site, langkah-langkahnya akan saya sebutkan di sini bahwa kita pertama akan membuat manajemen file dulu. Jadi tidak sembarang langsung membuat Google Site-nya, tetapi kita akan membuat manajemen file. Kemudian yang kedua barulah kita akan membuat halaman utama beranda. Nah, kali ini saya ini adalah membuat media pembelajaran menggunakan Google Site part 1. Nanti akan bersambung di part 2, lanjutan dari pembuatan media pembelajarannya. Baik, yang pertama kita akan mengatur atau memanajemen filenya ya. Nah, akun yang saya gunakan di sini ya adalah akun Belajar ID yang dari pemerintah. Sebetulnya bisa saja menggunakan akun biasa, cuman kekurangan dan kelebihannya adalah kalau akun biasa yang @gmail itu drive-nya terbatas, kalau nggak salah hanya 15 GB, atau mungkin kita cek berapa giga jatahnya itu. Ya, 15 GB. Tapi kalau misalnya menggunakan Belajar ID ini, kita unlimited Bapak Ibu. Karena ini termasuk akun Google Edu ya. Seperti itu. Baik, kita langsung saja, kita buka Drive di Google ini, kita klik yang aplikasi Google ya. Bapak Ibu, kemudian kita pilih Drive. Kemudian kita masuk ke Drive saya. Kalau di bahasa Inggrisnya mungkin untuk ini My Drive ya. Jadi nanti ketika masuk Google, di sini namanya Google Apps. Nah, kalau di sini tadi namanya aplikasi Google ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi Google, kalau di sini Google Apps. Oke. Kemudian istilahnya kalau bahasa Inggrisnya My Drive, kalau di sini Drive saya. Oke. Lanjut kita akan buat folder Bapak Ibu ya. Yang pertama yang akan kita buat adalah folder media pembelajaran. Nah, di sini ada subfolder, berarti nanti akan ada di dalam folder media pembelajaran. Oke, kita coba kopikan dulu kata-katanya, tulisannya. Nah, baik, kita langsung buat sekarang foldernya. Oke, yang untuk bahasa Indonesia, di sininya klik yang baru ya Bapak Ibu ya. Klik baru, kemudian kita buat folder yang paling atas. Kita kasih nama media pembelajaran 2021-2022. Klik buat. Oke, ini sudah ada. Kita juga bisa memberi warna dengan cara ganti, klik kanan di folder ini. Nah, kemudian kita ganti ubah warna. Misalnya kita biar mencolok warna merah. Itu media pembelajaran. Bagaimana dengan yang bahasa Inggris? Yang bahasa Inggris new Bapak Ibu ya. Klik new. Kemudian folder sama saja. Kemudian kita media pembelajaran kita create kalau di sini. Nah, sengaja saya menggunakan dua bahasa karena terdapat pengaturan Bapak Ibu yang bahasanya masih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Ini kalau di sini klik kanan change color ya. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kedua kita akan bikin subfolder. Subfolder ini di dalam, berarti nanti kita akan membuat di dalam media pembelajaran. Nah, jadi biar nggak acak-acakan Bapak Ibu. Nah, kita buka media pembelajarannya, folder media pembelajaran ini masih kosong. Nah, di sini kan ada mata pelajaran 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu kebetulan saya ngajarinnya cuma 2 mata pelajaran. Ya. Jadi prinsipnya gini Bapak Ibu. Jadi si Google Site ini digunakan misalnya seperti saya nih, saya ngajar di kelas 10 TKJ. Di sekolah saya itu 10 TKJ-nya ada 3 kelas. TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3.
Nah, karena bahasannya sama yang di tiga kelas itu, maka saya cukup bikin satu saja folder atau satu mata pelajaran saja. Jadi nggak usah eh, semuanya ya. Jadi nggak usah eh, misalnya saya ngajar komputer jaringan dasar, komputer dan jaringan dasar TKJ 1, komputer jaringan dasar TKJ 2, komputer jaringan dasar TKJ 3. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Cukup satu saja, yaitu mata pelajaran komputer jaringan dasar. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Klik baru atau new ya kalau bahasa Inggrisnya. New. Kemudian bikin folder lagi. Nah, foldernya yang pertama adalah komputer dan kita buat atau create ya kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Kita buat kita pengen kasih warna biar ngebedain, boleh ubah warna misalkan yang warna hijau. Kemudian saya satu lagi tambah lagi, saya mengajar dasar. Ini kita buat atau create ya Bapak Ibu, sama saja dengan cara yang bahasa Inggris juga. Ini kita bikin warnanya warna kuning. Nah, jadi di dalam folder media pembelajaran ada sub folder mata pelajaran 1, 2, 3. Karena saya ada 2, saya cukup 2 saja. Kalau Bapak Ibu ada 3, berarti 3. Kalau ada 5, berarti 5. Nah, misalkan gini, kalau Bapak Ibu ternyata ngajarnya misalkan bahasa Inggris kelas 10, bahasa Inggris kelas 11, 12, berarti beda-beda. Walaupun sama-sama bahasa Inggris, tapi kan beda tingkatan dan materinya berbeda. Jadi dibikin sesuai jumlah materi yang Bapak Ibu akan sampaikan ke IKD. Jadi kalau misalnya ke IKD-nya mencangkup 5 kelas, ya udah cukup satu saja. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita ke membuat file Google Site. Jadi di dalam folder media pembelajaran 2021-2022 ini ada file Google Site-nya, di mana kita nanti akan nyeting di sini Bapak Ibu ya. Setelah di sini kita akan membuat ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, oke. Di dalam media pembelajaran, ya di drive saya kan tadinya di My Drive, kemudian media pembelajaran, oke, kemudian ada dasar desain grafis, ada komputer jaringan dasar. Kita buatkan di sini Google Site-nya, yang dimana nanti sebagai media pembelajarannya. Nah nanti di dalam ini Bapak Ibu bisa ngisi form ya di dalam folder sesuai dengan mata pelajarannya ya, materi-materi di sini. Oke, kita lanjut. Kita tambah baru ya, kemudian lainnya, kemudian Google Sites. Nah, kalau bahasa Inggrisnya new, more, dan Google Sites. Oke, kita langsung sini saja Bapak Ibu ya. Klik atau more Google Sites. Oke. Nanti kita akan langsung dibawa ke sini Bapak Ibu. Nah, kita akan langsung dibawa ke halaman Google Sites ya. Di mana di sini belum ada muncul karena di sini kita belum mengganti judul. Sekarang kita akan ganti judulnya, gitu ya. Judulnya misalkan nama saya Cahaya Budi Mulya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mau ditambah gelar silahkan, enggak pun enggak masalah. Misalkan Cahaya Budi Mulya stop. Nah, karena saya tidak akan menggunakan gelar, saya cukup Cahaya Budi Mulya aja. Oke, kan seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat nanti sudah ada Google Site-nya. Dalam media pembelajaran terdapat folder 1, mata pelajaran dasar desain grafis, mata pelajaran komputer jaringan dasar, dan Google Site-nya yang sebagaimana ini akan menjadi media pembelajaran Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Tahapan selanjutnya adalah membuat halaman utama, beranda. Kita akan nyeting Bapak Ibu. Kita akan nyeting ini. Kita close dulu supaya pengen tahu kita buka ini benar apa enggak. Ya.
Ibu ya. Sudah benar. Nah, di sini kan ada namanya banner. Nah, bannernya itu adalah ini Bapak Ibu. Nah, kita juga akan judulnya kita akan ganti, misalkan pembelajaran 2000. Kemudian kalau saya biasanya menggunakan judulnya itu yang kedua, Bapak Ibu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya mungkin kita lihat di sini nanti. Siapkan juga supaya Bapak Ibu nggak kesulitan yang bahasa Inggris. Nah, di sini kan your page title ya. Oke. Di sininya until site tadi ya yang membuat judul. Nah, kita lihat. Nah, kalau di sini title kemudian heading. Nah, saya itu pakai yang heading Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, kalau di sini judul yang kedua. Oke. Biasanya saya bold, kemudian tengah-tengah sudah, kemudian saya biasanya menggunakan tiles. Sama biasanya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi karena biar nggak sama gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah setelah mengganti judul, kemudian mengasih nama di sini ya Bapak Ibu ya. Ini kasih nama, dikasih nama. Sekarang kita pengen gambarnya ini dirubah Bapak Ibu ya. Nah, untuk merubah gambar ini caranya Bapak Ibu cukup klik ini. Ada dua pilihan. Ada upload, ada pilih gambar. Nah, kalau upload kita akan ngambil dari file komputer. Saya contohkan ya. Nah, kalau di sini nanti change image ya. Kalau di sini ubah gambar, di sini change image, kemudian ada select image, upload. Nah, sekarang kita coba yang upload. Kita pilih gambarnya. Kita misalkan pilih yang ini. Kemudian kita open. Nah, secara otomatis gambar akan itu kalau kita pilih apa namanya, change image, upload. Ya, kan seperti ini. Nah, jadi gitu Bapak Ibu ya. Itu kalau upload. Boleh nggak kalau nggak upload? Boleh Bapak Ibu. Di sini diubah gambar kan ada pilih gambar ya. Nah, kita pilih gambar. Nah, pilih gambar itu ada banyak. Ada yang galeri yang sudah disediakan. Ya. Ini. Ada Bapak Ibu dengan URL. Kalau punya gambar disimpan di URL mana. Kemudian penelusuran album Anda kalau kita punya album. Kemudian Google Drive kalau kita punya Google Drive. Terus dibagikan kepada saya di drive bersama dan ini. Ini itu biasanya gambar-gambar yang paling baru. Nah, kalau yang bahasa Inggrisnya image, gallery, cuman ada beberapa saja ya, by URL, search, your album, Google Drive. Nah, sekarang kita aku ada My Drive, Share Drive, recent itu terbaru. Nah, sekarang kita mau yang search aja deh, ya. Kita searching, ya kan? Kalau di sini istilahnya telusuri, nah, search. Nah, karena kan ini pelajaran komputer, tentang komputer, ya udah kita ketikkan komputer. Itu karena saya tentang jaringan ya, karena kan jurusannya ya waktu itu ya. Nah, tapi sudah ada di sini. Sekarang saya pilih yang ini. Oke.
lalu pilih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau yang bahasa Inggris bagaimana? Sama aja sih Bapak Ibu. Kita coba pilih yang jadi seperti itu Bapak Ibu ya, untuk membuat apa namanya, bannernya. Gue pengennya yang agak cerah, ini abu seperti ya. Nah itu Bapak Ibu, sampai di sini oke ya. Kemudian kita akan ngasih foto di sini Bapak Ibu. Ngasih foto di sini kan ada tambah logo nih. Nah kita mau ngasih foto misalkan kayak saya nih. Caranya adalah tambah logo Bapak Ibu ya. Kalau di bahasa Inggrisnya berarti add logo. Kita coba tambah logo. Di sini kita add logo ya. Nah di sini pilihnya brand image. Di sini juga brand image, logo. Nah, ada upload, ada select. Nah kita ngambil foto kita kan adanya di itu ya, ada di komputer ya kita upload. Tapi kalau misalnya di drive juga ada, kita klik pilih. Nah, tetap selalu ada dua pilihan Bapak Ibu. Klik upload sekarang. Saya mau milih yang ini, kemudian open. Apa yang terjadi? Bentuknya kotak Bapak Ibu. Agak ini ya, nggak bagus. Saya pengennya bulat gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita hapus dulu. Kita sekarang lihat. Nah, saya sudah siapkan link nanti di deskripsi Bapak Ibu ya, untuk link crop supaya jadi bulat. Nah, ini Bapak Ibu. Kita pilih image, select image, kemudian pilih gambarnya. Kemudian kita atur sedemikian rupa supaya kita bisa crop foto. Kemudian kita pilih crop circle. Ya, setelah upload tadi di sini, kita atur sedemikian rupa bulatnya, kemudian crop circle nanti akan muncul di sini. Nah, kita akan download. Kita akan download, nanti akan muncul circle cropped, nanti tersimpan di folder download biasanya. Ya, oke. Kita coba sekarang Bapak Ibu. Di brand image, logo, upload. Nah, kita pilih yang di download, circle crop. Nah, kita biar jelasnya, nah, sudah ada Bapak Ibu. Kita open. Nah, jadi bulat kan Bapak Ibu, ada keren ya. Seperti itu. Kita close. Nah, di sini ada yang namanya favicon Bapak Ibu. Favicon ini Bapak Ibu juga boleh dengan foto Bapak Ibu, nanti munculnya di sini Bapak Ibu, favicon. Kita upload. Ya. Tapi open. Jadi ketika ditampilkan websitenya, ini akan muncul foto kita. Kita lihat coba hasilnya. Nah, untuk melihat hasil ini close dulu Bapak Ibu ya. Hasil. Nah, ini enggak, karena memang ini bukan di halaman websitenya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lihatnya nanti. Wah. Nah, ini tampilannya akan jadi Bapak Ibu. Kita baru segini ya. Baru segini. Nah, kemudian sekarang kita akan, ini juga lupa saya belum kasih foto biar sama ya. Ini yang bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Dan ini juga ketikkan juga sama, upload. Nah, ya sudah jadi. Selanjutnya kita akan ngasih biodata. Nah, kita ketika mau ngasih biodata, kita mau kasih batas Bapak Ibu di sini. Ada judulnya. Caranya adalah Bapak Ibu main sisipkan. Kalau bahasa Inggrisnya insert. Nah, ada beberapa pilihan yang akan kita pilih adalah kotak teks. Kalau di sini text box. Ya, kita pilih kotak teks.
kita kasih judul biodata guru ya Bapak Ibu ya. Ya, saya biasanya menggunakan bold, ininya center, ini Times New Roman. Perhatikan ini saya biasanya 14. Perhatikan biodata. Ini pun yang bahasa Inggris seperti ini Bapak Ibu sama aja ya, text box dan biodata. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan pemisah Bapak Ibu. Nah, pemisah ini supaya maksudnya biar ada batasnya, nanti kita lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ini boleh kalau diklik ini copy, berarti nanti ada dua nih. Dua. Nah, kalau pengen menghapus berarti ini kita hapus ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pilihan latar belakang bagian. Nah, kalau di sini bahasa Inggrisnya section background ya. Kita lihat latar belakang ini bisa beberapa macam. Bisa pertama reguler seperti ini, penekanan nantinya agak ada abu-abunya. Kalau penekanan 2 dia jadi biru ya. Atau Bapak Ibu juga boleh gambar upload. Bapak Ibu punya gambar, di-upload dari komputer, pilih gambar. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu mau telusuri misalkan, warnanya Bapak Ibu pengen warna agak bagus nih, ungu, bisa aja. Seperti ini Bapak Ibu ya. Kita pilih yang ini misalkan. Ini nanti dia akan menjadi warna ungu Bapak Ibu, sesuai dengan warna itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi begitu caranya untuk membuat ini. Itu sama saja. Ini juga sama ya Bapak Ibu ya. Kita pakai penekanan emphasis 2. Kita coba pakai emphasis aja ya dua-duanya Bapak Ibu. Ini juga kita pakai emphasis aja. Biar nanti mudah ke depannya. Nanti Bapak Ibu boleh pilih gambar juga kok ya. Dengan cara latar belakang bagian pilih gambar bebas. Nah, selanjutnya langkah kedua apa? Nah, itu membuat foto dan biodata. Nah, jadi nanti sebetulnya Bapak Ibu boleh berekspresi sih, bebas. Cuman kalau saya lebih ke urutannya itu ya. Sekarang kita mau bikin foto dan biodata Bapak Ibu. Caranya adalah sisipkan, masih disisipkan. Kalau di sini berarti insert ya Bapak Ibu. Nah, pilihnya layout. Di layout itu nanti ada yang ini. Klik ya. Oke. Juga sama. Kalau ini tata letak Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris layout. Oke. Sekarang kita mau kasih foto ya. Kita kasih foto, upload gambar. Dari fotonya yang tadi ya. Kemudian yang ini juga sama. Kalau mau yang bulat boleh nggak misalkan? Boleh-boleh saja Bapak Ibu misalkan kita pengen yang bulat gitu ya. Nah, ini kan masih seperti ini Bapak Ibu ya. Kita crop misalkan. Jangan kalau di crop agak sulit, kita pilih yang uncrop ya. Nah, jadi uncrop seperti ini Bapak Ibu. Kita masih bisa kecilin kok, caranya gini. Pakai tombol shift ya. Biar imbang. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Atau kalau yang ini kita kurung pangkas ya. Kalau di sini bahasanya uncrop, kalau di sini crop, di sini uncrop, kalau di sini urung pangkas, di sini gunting atau masukkan, ini sisipkan link, ini hapus, ini remove, ini insert link ya. Jadi bahasanya agak beda. Kita kalau ini kita urung pangkas, kita kecilin agak di crop. Kalau di crop nantinya malah ini kurang bagus, kita naikin ke atas sedikit supaya ini agak dipanjangin ke sini. Tuliskan nama.
Ini baru dia data, misalkan tanggal lahir. Ya. Misalkan ini Bapak Ibu bisa dimodif ya, alamatnya banyak mungkin sih Bapak Ibu. Ini masih kurang ini lagi, ini seperti ini. Nah, kemudian kita kasih batas lagi Bapak Ibu di sini. Tapi nanti boleh dikopikan ya, caranya copy bisa, biar nggak usah ribet-ribet ke sini lagi. Copy. Nah, nanti ini kita geser nih, ada titik-titik nih. Nah, sampai kayak begini nih bentuknya. Geserin ini seperti ini. Ya, biodata ini kita ganti. Jadi misalkan mata pelajaran ini pun sama, bahasa Inggris kita kopikan di sini, kita tarik juga di sini. Nah, ini sudah data. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Ini kalau yang ini hasilnya kayak gini. Kemudian kalau yang ini hasilnya ini. Seperti ini. Kita lanjut. Nah, kalau di handphone bagaimana nih? Kalau di handphone kita lihat ini. Handphone, ya, kayak gini. Ini di iPad. Oke. Ngelihatnya di sini Bapak Ibu pratinjau kalau di sini yang bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris yang ini review. Ya. Selanjutnya kita akan nambahin mata pelajaran. Nah, sesuai dengan yang kita ampuh. Saya ada 2 mata pelajaran, ada disisipkan, kalau di bahasa Inggrisnya di insert. Nanti kita pakainya yang ini Bapak Ibu. Buat kalau saya pakai yang ini. Atau mungkin boleh juga Bapak Ibu pakai nanti yang placeholder ya. Nah, kalau di sini yang ini 2, karena 2 ya, kalau Bapak Ibu 3 berarti pakai yang 3. Kalau 4 berarti pakai 4. Kalau 5 misalkan 3 sama yang 2. Bebas-bebas aja sih Bapak Ibu. Tapi kalau saya karena 2, saya mau pakainya yang 2. Ini kalau ini terlalu gede, saya pengen kecil aja bentuknya. Kita pakai yang 4 ya. Tapi nanti kita hapus Bapak Ibu. Klik, hapus, klik, hapus. Jadi saya mau 2 aja. Seperti itu. Oke. Kemudian kita kasih gambar Bapak Ibu ya. Fotonya. Kita pilih gambar aja. Kalau upload berarti ngupload. Kita pilih gambar. Kemudian saya mau menggunakan filter gambar saja. Jaringan dasar. Saya mau pilih jaringan komputer ya. Ini bukan. Nah, ini Bapak Ibu. Begitupun yang ini sama. Saya juga akan coba insert. Kemudian saya pilih yang 4. Tapi nanti saya mau pakai 2 aja. Mau saja. Kemudian kita klik. Select image kalau di sini ya. Google Image.
jaringan Oke. Nanti kita juga ketikkan di sini komputer jaringan. Yang ini kita juga kasih nama komputer. Oke, yang kedua adalah dasar desain grafis. Akan kita pilih yang desain grafis yang ini misalkan kan ya sama, kita coba yang di sini juga kita ketikkan dasar desain. Ini tergantung Bapak Ibu ya mata pelajarannya. Ada berapa mata pelajaran? Kalau saya kebetulan 2. Oke. Kemudian kita ini mata pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi tahapannya sudah banner, foto, dan daftar mata pelajaran. Nah sekarang kita selesaikan Bapak Ibu dengan cara klik footer. Nah di sini ada add footer. Add footer. Kalau saya karena sekolah saya SMK Haurwangi, berarti saya tuliskan SMK. Tapi sebelumnya saya biasanya pakai wow, ininya saya mau 14. Paling tinggi di sini ada 14. Kemudian ini minus UKM 21. Kemudian ininya section backgroundnya saya ganti ini pun sama juga ini tambahkan footer, kemudian penekanan 2 atau tadi basis 2. Nah kita lihat hasilnya Bapak Ibu ya. Ketika kita tinjau atau preview nanti hasilnya seperti ini. Nah kalau di handphone nanti munculnya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian juga sama ketika kita preview ini hasil website. Kalau handphone seperti ini. Nah, sampai sini itulah desainnya Bapak Ibu untuk depan. Nah supaya ini bisa dilihat jadi website bagaimana caranya? Nah ini ada caranya Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa sebetulnya ini kalau di Google, fasilitas Google itu tidak ada tombol save dan lain-lain Bapak Ibu ya. Dia sudah otomatis menyimpan. Nah, sudah otomatis menyimpan. Jadi nanti ada namanya publikasi atau publish. Di bahasa Inggrisnya publish, ini publikasikan. Nah, ketika sudah dipublikasikan, pokoknya setiap Bapak Ibu ngedit, kalau tidak diklik ini, maka tidak akan tertampilkan di website. Kita lihat ya, Bapak Ibu. Publikasikan. Nah, di sini udah ada namanya Bapak Ibu ya, Cahaya Budi punya. Jadi nanti website Bapak Ibu kan ini nih alamatnya. Sesuai. Nggak usah dirubah Bapak Ibu, langsung aja publikasikan. Ini untuk nah ini juga ada kelola Bapak Ibu ya. Siapa yang dapat menurut Anda? Kita kelola sebelum kita publikasikan. Nah, ini diganti Bapak Ibu ya, link bervariasinya. Ini diganti, jangan kementerian. Ini kalau bagi yang pakai Kemendikbud, ini publik. Kemudian selesai. Nah, ini udah Cahaya Budi bilang udah masih berubah. Kemudian publikasikan.
Nah, itu Bapak Ibu. Nanti muncul panah seperti ini. Nah, kita akan lihat hasilnya bagaimana. Caranya klik panah ini, kemudian lihat situs yang dipublikasikan. Nah, jadi alamatnya nanti kayak gini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau yang bahasa Inggris bagaimana nih? Yang bahasa Inggris yang publish. Ini pun, nah, kalau ini akunnya bukan akun belajar ID Bapak Ibu ya. Kita publish. Nah, ini saya. Kemudian manage juga boleh sih, yang ini anyone, kalau di sini anyone ya. Ketika klik di sini nanti ada pilihan juga change. Kalau ini udah public karena memang ini settingannya settingan email bawaan ya. Nah, ketika ini cuma ada dua. Kalau tadi ada bahasa Inggrisnya, ada kementeriannya karena dari ini ya. Kita publish Bapak Ibu. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Klik ini view publish kalau tadi lihat ya. Kalau ini view, kita coba lihat. Ini kalau di sini lihat situs, kalau di sini view publish site. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa tadi harus diganti yang kementerian? Saya contohkan Bapak Ibu ya. Di sini nih, ngeditnya di sini juga sih, di gambar orang yang plus ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan tadi seperti ini. Kalau misalnya ini kementerian, kita lihat Bapak Ibu. Nah, kita coba, kan ini linknya Bapak Ibu ya. Ketika kita copy, karena ini saya menggunakan email kementerian, masih bisa dibuka. Tapi kalau saya ngebuka di sini, ini akan not found. Maka kita harus setting di sini Bapak Ibu. Nah, kementeriannya ini diganti jadi publik. Kemudian selesai kita buktikan ketika di sini maka bisa dibuka. Jadi seperti itu Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, cukup untuk part 1. Kita akan melanjutkan lagi di part 2 nanti. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa digunakan di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.